Timun suri itu sejenis labu-labuan kan, sebangsa sama melon, timun yang di warung, belewah. Dia tuh hampir satu bangsa. Tapi timun suri itu dia lebih enak ditanamnya sebetulnya bagi saya tuh. Nggak kayak ada perlakuan khusus gitu. Timun suri kan jadi mindset orang tuh sekarang malah kayak buah musiman ya. Karena kultur budaya kita di Indonesia mungkin timun suri adanya Ramadan, makanya banyak yang petani tuh sebelum Ramadan tuh baru berlomba-lomba nanam timun suri. Padahal bukan musiman, mereka itu setiap musim pun ditanam boleh. Sekarang saya sama Pak Haji lagi bersihin rumput, terus kalian nyari timun suri, takutnya ada yang kependem, terus ketutup, kita beresin, kita sarapin, terus kita kontrol yang matang-matang, yang tua-tua untuk panen sore ini. Rumput-rumput panjang tuh kan biasanya di timun suri itu kalau udah mulai membesar, timun surinya itu biasanya bawahnya tuh dikasih alas. Nah kebetulan di kita tuh tidak di sini tuh kebunnya nggak punya ilalang, nggak punya jerami, ya kita manfaatin bahan yang ada yaitu rumput-rumput panjang yang di sekitar sini kita cabutin untuk jadi alas timun suri. Karena kalau tidak dialasin buah langsung ke tanah itu kebanyakan buah busuk. Nah, biasanya busuknya itu kena terlalu lembab apalagi musim hujan. Keduanya sama binatang pengerat yang di tanah ataupun jenis serangga-seranggaan yang ada di tanah. Nah, makanya kalau di alas-alas itu biar mulus saja. Kalau timun suri kan jadi mindset orang tuh sekarang malah kayak buah musiman ya. Padahal bukan musiman, mereka itu setiap musim pun ditanam boleh. Nah, maksudnya karena kultur budaya kita di Indonesia mungkin timun suri adanya Ramadan, makanya banyak yang petani itu sebelum Ramadan tuh baru berlomba-lomba nanam timun suri. Sebelumnya mungkin ada yang 1-2 untuk memasukkan untuk ke kafe-kafe yang buat minuman-minuman es dingin gitu kan. Tapi ya di Indonesia tuh udah emang kayak masuknya kultur gitu. Padahal kayak seolah-olah tuh timun suri tuh kayak durian, kayak musiman lah gitu. Padahal enggak. Timun suri tuh bisa ditanam setiap waktu harusnya. Karena mungkin pasarnya waktu Ramadan tuh lebih. Karena timun suri itu kan kandungan airnya banyak. Jadi untuk daya tahan tubuh juga bagus. Jadi lakunya ya Ramadan aja. Waduh, ini pecah nih sayang nih. Wah, gara-gara kemarin nggak kekontrol ini yang matangnya. Biasanya yang matang gini tua kita nggak lihat, lewat. Jadi ya beginilah sayang. Bukan pecah kena penyakit. Jadi kematangan kalau timun suri ya bisa pecah, meledak lah kalau bahasa itu mah, bahasa kebun mah. Kemarin mungkin
dia di dalam rumput nggak ketahuan, yang lain kita keambil, yang ini nggak keambil. Ini paling nih, kalau udah meledak begini ya paling dimakan sama kita sendiri buat rujak. Kebetulan ini kan Ramadan, ya bikin rujak lah paling sore. Biji timun suri ini yang sudah saya pisahkan dari dagingnya, nanti bisa dijemur, cuci, jemur, kira-kira udah kering, kita simpan untuk ditanam di lahan lagi. Bangsa 20 sentian ini, 20 senti dalamnya. Timun suri itu sejenis labu-labuan kan, labu-labuan. Dia sebangsa sama melon, timun yang di warung, sama belewah. Dia tuh hampir satu-satu bangsa. Tapi timun suri itu dia lebih enak ditanamnya sebetulnya bagi saya tuh. Nggak ribet kayak timun yang biasa, apalagi sama melon, apalagi sama semangka. Dia tuh enak. Jadi dia tuh nanamnya itu nggak kayak ada perlakuan khusus gitu. Makanya banyak di daerah-daerah Banten, Tangerang kan nanam timun suri itu paling banyak, penghasil timun suri Tangerang, Banten banyak. Ternyata paling bagus tuh di dataran agak rendah dia timun suri itu. Jadi satu, emang perlakuan timun suri itu nggak seistimewa yang pohon lain. Dia tuh nanam cuma kita bersihin gulma-gulmanya rumput. Terus kita paling mupuk juga paling 3 kali lah mupuk. Waktu kemarin itu pertama keong aja itu. Kita nggak ketahuan, keong kan makannya malam. Ya tahu-tahu putus gitu kan. Baru 3 HST, 4 HST gitu. Tahu-tahu kata Pak Haji, "Mang kok pada putus?" Wah, ini keong kata saya gitu. Liatin aja pas di pinggir daerah banyak keong. Nah, disitulah kemarin saya agak tebar garam dikit lah pinggir. Nah, itu lumayan lah untuk menghindar itulah. Untuk menghindar keong masuk ke daerah situ lah. Pakai garam aja gitu. Tumbuh ya, biar cepet tumbuh. Dia jadi kecambah, udah jadi daun, kalau udah jadi kecambah. Kita di sini juga ada pemanfaatan lahan yang kosong kebetulan di bawah tempat parkir. Di atas ada lahan kosong daripada ilalang yang sering numbuh di sini. Paling ini sekitar 30 meter
Ini kita tanam cabai sama tomat biar kita tidak ada lahan kosong di sekitaran kebun. Gitu. Nanam organik tuh ya kita kalau semua pun ya di lahan konvensional tuh lahan terbuka itu kan pasti serangannya hama lah. Hama, kalau timun suri kemarin saya nggak begitu rentan. Kalau tomat sama cabai lain. Nah, tomat cabai itu serangannya tuh kalau terbuka gini ya hama paling. Hama ya kita harus sering kontrol, sering kasih apa ya perawatan lah, perawatan intensif lah. Karena kita nggak ngandelin apa ya kimia banget lah, kimia gitu. Jadi kita tuh ya sebisa-bisa kita kadang-kadang kita bikin pestisidanya ya kita dari alami juga. Ya kadang-kadang itu pun kita lihatnya kan di jurnal-jurnal, kadang-kadang lihat di link-link para petani gitu kan. Ya itu kan secara hasil lab apapun kan belum ketahuan maksimalnya, tapi mereka udah banyak yang pakai ya kita coba aja. Oke, hari ini kita mau bikin pesnap alias pestisida nabati. Kita ngambil di kebun-kebun kita aja bahan-bahan mentahnya. Ya contohnya serai ini. Serai ini ya kalau bagi hama mungkin ini agak menakutkan karena dari wanginya terus dari kandungan unsur-unsurnya juga rasa baunya wanginya itu untuk mengusir hama. Ini sudah cukup, sekarang kita tinggal cari bahan yang lain, kemungkinan belah sana ada sirih. Nah, ini bahan yang lainnya yaitu daun sirih. Hama tuh tidak suka karena dengan rasa aromanya yang apa ya, nyengat. Sekarang kita mau panen bahan yang lain yaitu bandotan. Nah, ini bahan selanjutnya yang disebut banyak orang tuh bandotan, kalau di Sunda namanya babadotan. Nah, ini fungsinya itu untuk mengusir hama biar dia nggak betah. Sebetulnya ini tumbuhan herbal kalau untuk manusia gitu kan, buat luka gitu. Tapi kalau untuk hama juga dari rasa wanginya, baunya ini udah lumayan. Nah, kita manfaatkanlah bau itu untuk mengusir hama tersebut. Untuk selanjutnya bahannya yaitu daun pepaya. Jadi para petani organik itu biasanya banyak pakai daun pepaya juga. Karena rasa pahit untuk mengusir selera makannya hama-hama tersebut terhadap daun-daunan muda. Jadi ya kita manfaatkanlah yang ada ini. Kalau pestisida nabati sebetulnya kalau pestisida nabati itu kita emang agak agak harus ekstra, nggak kayak pestisida yang lain.
Karena pestisida nabati itu kan kontaknya nggak kayak yang kimia kan. Dia tuh kan kayak bikinnya tuh dari bawang putih kan, bawang putih, kunir, kadang kan laos, kadang sereh, kadang walang sagit, kadang babadotan. Itu kan itu untuk semprotan gitu kan, nanti apa ya, kontaknya itu dia jadi intervalnya sering. Kalau misalkan di kimia itu bisa seminggu sekali nyemprotnya, kalau di organik itu 3 hari sekali. Nah, seminggu itu bisa 2 kali, 3 kali, karena intervalnya yang sering. Karena dia tuh nggak ada kimianya ya, di bahan-bahan itu aja yang bikin mereka bukan mati ya, mandul apa pahit apa gimana, menjauh lah, hilang gitu. Ya. Selanjutnya kita botol kita tutup rapat, karena kita akan simpan difermentasikan. Itu kurang lebih ya seharusnya 1 kali 24 jam itu sebetulnya bisa dipakai. Tapi kecenderungan saya biasanya buatnya banyak, jadi fermentasi itu banyak, jadi lama. Kadang ada yang 1 bulan, ada yang sekitar 2 minggu, 3 minggu. Saya pengalaman kena beralih ke organik itu karena pengalaman lihat temen lah, pengalaman temen gitu kan. Temen saya juga petani semua soalnya Bu. Nanam gitu, pakai nyemprot tuh insektisida, pestisida tuh, wah ampun-ampunan, sampai cacing aja mati. Nah disitulah saya, lah cacing tuh kan harusnya kan pengurai ya, pengurai bahan organik di unsur lahan kita kan harusnya untuk kompos kita. Kenapa dia harus mati gitu kan? Kalau sering mati gini, kedepannya gimana ini tanah, kata saya gitu. Ya kata mereka, ya kan saya ngejarnya produksi gitu. Kalau ngerjainnya cuma iseng, cuma asik aja, ya main aja di organik katanya gitu. Ya saya perlahan-lahan lah mulai ditinggalkan tuh, maksudnya insek tuh mulai ditinggalkan, yang kimia tuh mulai dikurangin lah. Karena saya ngeri lah, karena ya mungkin kalau tanah saya rusak, terus siapa yang membenarkan? Cuma kita doang kan yang membenarkan itu kan lahan gitu kan, biar subur kembali gitu. Mungkin hari ini kita juga mau panen karena kita nanamnya bertahap. Jadi ya panen bisa 2 hari sekali. Ada aja yang tua apa yang matang gitu. Contohnya kayak ini ya udah matang. Ini tua nih bisa diambil. Tuh besok bisa itu. Ini harus udah panen nih. Ayo udah boleh ambil. Ini udah meledak nih Pak Haji. Itu yang tua. Depannya. Karena di sini tuh rumputnya lumayan tinggi, timun suri itu biasanya ngumpet-ngumpet. Nah, biasanya ngumpet nih, kayak ini yang masih kecil ngumpet. Nah ini juga ada yang matang kayaknya, ini juga ngumpet. Nah, kenapa kalau ngumpet ya ada biasanya burung, kalau ada hewan ternak ya ayam. Habis dipacokin ini biasanya, dikerocokin. Nah ngumpetnya ini juga ada ininya, ada hikmahnya lah, aman gitu. Ciri-ciri timun suri matang tuh, tua atau matang tuh, ininya warnanya udah
samar, udah nyebar, udah agak tua. Terus kalau dipukul gini nggak ada suara teng 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 gitu. Ini suaranya pek pek pek. Nah itu biasanya kayak nangka mateng. Terus dari cupatnya atau pegangan ininya, cupat ininya udah mulai kuning. Kalau ditarik ini dia udah copot sendiri biasanya gitu. Kalau biasanya bisa sekitar paling banyak tuh 10 apa 8 kali lah. Berarti satu pohon tuh bisa 8 buah aslinya sih. Tergantung kesuburan, tingkat kesuburan dan perawatannya aja. Ya kita sekarang coba kita ini ya mau panen. Kita tinggal tarik kayak gini. Kurang lebih 2,5 kg, apa 3 kilo masuknya ini. Mungkin hari ini kita panennya cukup untuk hari ini ada sekira berapa. Mungkin 2 hari lagi kita bisa panen karena kita nanamnya bertahap. Jadi kita panennya juga ya bertahap juga. Yang bagusnya kita anterin ke rumah owner kita biasanya untuk dilepas atau dijual. Terus yang kecil apa yang apkir lah bahasa kita di tani juga mungkin dianterin juga sama co-owner juga untuk konsumsi mereka juga. Harapan saya untuk para petani Indonesia, apalagi yang sekarang lagi bergulat dengan harga-harga yang nggak jelas. Pokoknya semangat lah. Pokoknya semangat lah jadi petani. Terus berkarya, karena inovasi dalam pertanian tuh nggak hanya dilihat hanya cuma kita doang gini. Inovasi pertanian tuh banyak, kita banyak bisa mencontoh ke negara orang, ke daerah orang, ke daerah-daerah tetangga kita. Sekarang petani itu janganlah kita gengsi bilang petani itu apa ya, kucel ya, kucel, kotor, dekil, miskin lah gitu kan. Iya kita harus tunjukkan bahwa petani itu walaupun kotor sehat, maksudnya menghasilkan uang kalau dibandingkan mereka gitu. Pokoknya kalau petani Indonesia udah patah semangat, udah maksudnya repot lah, maksudnya karena tulang punggung bangsa kita itu petani. Iya petani, karena kita tuh tanahnya agraris ya, negara agraris ya, harus kita juga punya tanahnya subur, kena di subtropis, harusnya kita bangga lah. Makanya ada peribahasa tongkat aja bisa jadi tanaman kan, ya istilah itulah yang harus kita petani harus pakai. Berkembang, berusaha, dan cari inovasi yang terbaru lah. Nah kita harus punya konsep nanam tuh berjenjang, ya kena bener kata orang, kita tuh dikendalikan sama musim. Nah sekarang kita gimana caranya kita bergulat dengan musim aja.